Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambilkan tema tayamum kita kali ini dari kitab Fathul Qorib. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Bu Masruroh. Saya kebetulan diberi tugas oleh Bapak pimpinan untuk mengawal seluruh kegiatan santri yang ada di Mansapro. Pada pagi hari ini, barangkali ini suara pertama saya dengan Anda, tatap muka langsung. Temanya adalah tentang tayamum. Saya bacakan bahwa tayamum ini secara bahasa faslun fit tayamumi. Jadi pasal yang kita bahas ini adalah tentang tayamum. Apa itu yang dimaksud tayamum? Tayamum kalau menurut bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Mohon maaf, Anda bawa catatan tidak? Dicatat, Mas, Mbak, dicatat ya, karena ini penting. Kalau tidak dicatat, rekam memori Anda tidak terlalu canggih untuk mengingat seluruhnya. Jadi kalau Anda kesini bawa catatan, bawa pen, barangkali itu sudah menunjukkan bahwa Anda betul-betul siswa. Saya lanjut. Kemudian tayamum wa syara'an. Jadi secara syara itu isolatu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw wuslin aw ghasli udhrin bi syara'itu mahsusatin. Jadi tayamum ini adalah mendatangkan debu, mensucikan pada wajah. Jadi mensucikan wajah dengan debu, dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu. Tayamum ini adalah cara bersesuci yang menggunakan debu, dan yang diusap hanya wajah dan tangan. Saya berdiri aja. Jadi yang diusap ini hanya wajah dan tangan. Nanti kita praktek satu dari laki, ya. Kemudian yang kedua, apa gunanya? Sebagai pengganti wudhu, tapi di situ ada syarat-syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Debu yang dimaksud itu adalah debu yang suci. Apa saja ciri-ciri debu yang suci? Mari kita bahas. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Bahwa ada 5 syarat tayamum itu boleh dilakukan. Wa fi ba'di nusahil matni khamsu khisalin. Jadi ada yang mengatakan 5 perkara. Sama. Ahaduha, apa saja syarat-syarat tayamum? Yang pertama, wujudul udri, adanya uzur. Jadi tayamum itu boleh dilakukan kalau kita dalam kondisi uzur. Uzurnya sebab apa? Pertama, bisa varian sebab bepergian. Jadi kalau bepergian kita boleh menggunakan, misalkan Anda sedang umroh di pesawat, jadi khawatir tidak nututi waktu sholat, kemudian kita melakukan tayamum, itu boleh. Bi'udrin aw maradin, atau karena sakit. Jadi sakit yang tidak dibolehkan oleh dokter, itu kita boleh untuk melaksanakan tayamum. Misalkan luka, salah satu contoh, misal di wajah kita ada luka yang kemudian menyebabkan kita harus tayamum. Bagaimana cara wudhunya? Nanti kita praktek. Sekarang kita bahas materi dulu. Kemudian yang kedua, wasani dukhuli waqti sholati. Panas di sini ya. Wasani dukhuli waqti sholati. Yang kedua, masuknya waktu sholat.
Jadi tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, tayamum belum bisa dilaksanakan. Kemudian fala yahissu at-tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Tidak sah tayamumnya apabila belum masuk waktu sholat. Jadi misalkan kita mau sholat zuhur, masuk waktu zuhur, waktu itulah kita melaksanakan tayamum. Ya. Kemudian yang ketiga, tolabul ilmi ba'da dukhulil waqti binafsihi au biyaminin. Jadi kita sudah mencari air tapi tidak ada, itu kita boleh untuk melaksanakan tayamum. Ini syarat yang berapa? 3. Nanti kita bagi. Kemudian yang keempat, ta'addur istimalihi ail ma'i. Sulitnya menggunakan air. Jadi syarat yang keempat tayamum itu boleh dilakukan adalah sulit menggunakan air. Ada air tapi di dekatnya ada binatang buas. Itu boleh kita menggunakan tayamum, debu. Jadi misal begini, rumah Anda di sini rumah, di pet itu kan ada air. Tapi penghalang antara musola dengan pet itu ada harimau. Daripada kita diterkam harimau, kita mending melaksanakan tayamum. Itu boleh, itu syarat. Kita buka diskusi nanti ya. Kemudian yang kelima, wal khamisu at-turabut tahiru. Debu yang suci. Jadi debu yang suci itu banyak. Misalkan yang ada di pinggir-pinggir masjid kita boleh digunakan. Sepanjang debu itu bisa ditiup. Maksudnya begini, berhamburannya, gurau. Nantilah kita praktek. Sekarang kita materi dulu. Jadi ada 5 syarat tayamum itu dibolehkan. Syarat yang pertama apa tadi, Mas? Ya. Syarat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi kalau debu yang ada di bawah-bawah ini kita tidak bisa gunakan karena akan mengganggu terhadap kesucian dari debu itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Boleh. Silakan, Mbak. Maju. Sebelum kemana-mana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, debu apa saja yang bisa digunakan untuk tayamum dan bagaimana cara tayamumnya orang yang lagi berkendara di dalam pesawat? Kan di dalam pesawat itu nggak ada debu. Nah, terima kasih. Ini pertanyaan dari cantik sekali ya yang nanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh ya, cantik sekali. Insya Allah dia perempuan solehah ya. Yang pertama, debu. Jenis debu apa saja? Nah, ini bagian dari doa. Kita itu harus terbiasa mengucapkan kata-kata indah agar kedengaran indah. Apalagi ini madrasah ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang sekiranya tidak nyaman didengar atau tidak nyaman dilihat. Karena itu bagian dari ciri khasnya madrasah. Baik, pertanyaan yang pertama, debu, sejenis debu apakah yang bisa digunakan untuk tayamum? Yang pertama,
otomatis debu yang suci, ya. Saya lanjut dulu ya rukun-rukunnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi debu yang digunakan adalah debu yang ada di sini, yang ada kita ini di pinggir-pinggir ini bisa digunakan, atau yang menempel di jendela rumah boleh, atau gundukan debu yang tidak terkena najis. Misalkan di pesawat, di manakah kita ambil di pesawat? Di pesawat itu kan ada debu juga. Jadi seakan-akan kita sudah mengambil debu yang ada di pinggir-pinggir pesawat. Itu bisa digunakan untuk tayamum dan itu suci. Mana yang nanya tadi? Yang nanya mana tadi? Itu ya. Bagaimana caranya? Kita praktek sebentar lagi ya. Bentar lagi kita praktek. Ada lagi dari kita? Adik Bu. Ya, ayo silakan Mas. Adik Bu. Diingat ya Mas, ada berapa tadi syaratnya tayamum? Coba. Enggak, satu aja. Syaratnya tayamum ada? Ada 5. Yang pertama adanya uzur. Jadi uzur itu uzur syar'i, bukan karena uzur malas. Jadi uzur syar'i itu banyak, misalkan tadi karena limarodin di safarin itu uzur perjalanan. Kemudian limarodin karena sakit, itu juga bagian dari bolehnya tayamum. Kemudian yang ketiga apa tadi? Dukhulul waktu sholat, masuknya waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, jangan sekali-kali melaksanakan tayamum. Beda dengan wudhu. Tayamum hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu. Misalkan kita mau sholat zuhur, tayamumnya satu kali untuk satu sholat. Misalkan kita mau sholat asar, walaupun kita belum batal, belum ngentut lah kasarnya, mohon maaf, bukan jorok saya bilang ngentut, itu kan bagian dari yang membatalkan sholat dan membatalkan wudhu. Jadi ketika masuk waktu asar, kita pun sudah harus melakukan tayamum. Bagaimana dengan sholat-sholat yang lain? Sama. Jadi tayamum itu boleh digunakan hanya untuk satu fardu sholat. Kalau belum masuk waktu, misal ya kasusnya, kita mau sholat asar, kemudian 1 jam sebelum sholat asar kita sudah tayamum, itu tidak sah tayamumnya. Masuk waktu sholat, maka kita sudah boleh untuk melaksanakan tayamum. Itu ya. Bagaimana Mbak yang nanyakan tadi? Jawaban saya Diana, Mbak Diana namanya ya. Sudah? Ya. Barangkali kita praktek dulu ya. Praktek aja dulu. Mas, maju satu Mas. Nah, niatnya tayamum sudah tahu? Niatnya tayamum. Ya, silakan sini nak, maju Mas, maju. Nawaitu tayammumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumah listihbati sholati fardholillahi ta'ala. Dari Putri ada yang mau mewakili? Silakan. Enggak apa-apa Mbak, karena ini penting. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kemudian kita masuk ke niatnya, ke rukun tayamum. Ini juga ada. Wa yahsihu tayammum aidan biromlin. Jadi sah juga tayamum itu dengan pasir. Itu boleh. Wa yasihu tayammum biromlin. Dan sah juga kita menggunakan
pasir sebagai alat untuk tayamum. Fihi hubarun wa kharaja bi qalil musannif at-turab ghairuhu kanuratin Kemudian selanjutnya adalah wa faraiduhu fardu-fardunya tayamum. Adapun fardu-fardunya tayamum arba'atu asya ialah 4 beberapa perkara. Ahaduha yang pertama niat. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah niat. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma. Sudah pernah melakukan tayamum? Anda kalau sakit misalkan takut nyentuh air, sholat apa tidak? Dengan apa? Dengan air. Tapi tidak pernah dengan tayamum. Saya percaya aja itu ya. Kemudian wasani khamsul wajhi wa mashul yadaini. Wasani wasalisu mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi yang kedua dan ketiga, bahwa tayamum itu hanya membasuh wajah dan tangan. Kemudian yang terakhir tertib berurutan. Mari kita praktek. Maju mas. Harus praktek. Waktu kita hanya sebentar. Waktu kita hanya sebentar. Silakan yang berkenan maju. Tertib. Saya minta yang laki bukan yang perempuan, karena kalau dalam hukum perempuan itu dilihat laki-laki itu akan mengundang hal-hal yang tidak sedap ya. Ya silakan sini, sini mas. Bisa, bisa ya. Sini. Tayammuma istibahatin fardhon lillahi istibahatin sunatan fardhon. Saya ulang, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala ya. Nawaitu saukadir nawaitu tayammuma listibahati sholati bukan li istibah khotok ada ya, keliru dia. Listibahati sholati ya, kalau li istibah tuh keliru dia. Nawaitu tayammuma ndak syok kan, cuma dilihat mereka ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Lanjut mas. Nah, ya. Nah, terus. Nah, saya ulang ya. Yang pertama begini, Anda dilihat.
Ini yang dimaksudkan bahwa tayamum itu penting untuk dilakukan apabila kita bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Yang gimana? Tiga kali. Dianjurkan 3 kali. 1 kali boleh, sepanjang sudah bisa melewati ini, itu boleh. Kalau enggak bisa. Debu dimanapun boleh, romblon boleh kan? Jadi pasir pun bisa digunakan sebagai alat sesuci untuk ini. Jadi tidak ruwet, Islam itu tidak ruwet. Apa gunanya badalan min wudu? Jadi pengganti dari wudu dengan syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Saya belum akan mengakhiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ditanyakan yang nomor 4 apa? Yang nomor 4 yaitu tartib. Kemudian wasunnanuhu, terakhir ya, sebelum kita akhiri, mohon diperhatikan. Mohon maaf saya duduk di bawah sama dengan Anda, kok rasanya saya tidak sopan duduk di atas itu ya. Jadi seperti sangat ya aja, padahal saya harusnya memberikan teladan pada Anda. Kemudian sunat-sunatnya tayamum wasunanuhu, dan ada pun sunat-sunatnya ayat tayamum salah satu asya ialah 3 beberapa perkara. Jadi ada 3 sunatnya tayamum. Apa saja sunat-sunatnya tayamum? Yang pertama membaca basmalah. Jangan lupa setiap apapun harus kita awali dengan basmalah. Jadi masnya tadi lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Apapun. Anda berangkat ke sini baca bismillah tidak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Hafal, anak-anak hafal, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, sunatnya tayamum yang kedua adalah mendahulukan wa taqdimul yumna minal yadani alal yusra, mendahulukan tangan kanan dulu baru tangan yang kiri. Apapun harus dimulai dari yang kanan, karena itu bagian dari sunnah. Yang ketiga al-muwalat, cepat. Jadi berurutan. Al-muwalat ini bahasa bagaimana fil wudu wa bagian tayamum sunnah ukhra mudhkaratun fil mutawwal. Terus menerus. Jadi maknanya adalah dijelaskan nanti wudu. Ini. Jadi ada 3 sunatnya tayamum. Yang pertama baca bismillah, yang kedua mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga muwalat ya. Itu saja, semoga ini memberikan manfaat. Saya berharap ada 2 pertanyaan dari putri dan 2 pertanyaan dari putra. Silakan. Maju mas. Maju.
lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayogi dari kelas 1 F. Mau nanya apa? Bagaimana jika ada seseorang yang mau bertayamum sedangkan kedua tangannya itu gak ada? Terus apa itu? Pertanyaannya di luar dugaan saya. Bagaimana tata cara bertayamum sementara kedua tangan nggak ada? Terima kasih pertanyaan Mas, Anda sudah di toko Lusul ya. Anda sudah menghibur saya. Jadi sisa dari tangan. Kalau nggak ada kan nggak usah Mas, namanya nggak ada. Nggak bisa. Ya hanya wajar. Jadi caranya ya minta bantuan ke orang lain. Kaki bisa, kakinya boleh. Kalau kakinya masih ada, maka kaki yang digunakan. Jadi kalau kakinya masih ada, kaki yang digunakan untuk mengusapkan ke wajahnya. Ada kan banyak, misalkan ini udah bisa. Ke tangan nggak ada, kaki kita gunakan. Kemudian kita gosokkan. Banyak cara menuju itu. Tapi selama ini memang belum pernah ada pertanyaan yang paling ajaib. Ilah hadzal yaum tidak terlupakan. Ya, cerdas pertanyaannya. Berarti Anda ini seorang yang punya apa? Semacam imajinasi tinggi, ya. Imajiner, ya. Jadi bagaimana kalau berhadapan dengan hal seperti itu? Cukup wajahnya saja, lengan nggak usah karena memang lengan tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada mau kita apakan? Ini kan berlaku untuk badan yang sempurna, ya. Bagaimana kalau nanti ada pertanyaan bagaimana kalau tidak punya wajah? Ya nggak usah dihapus dan nggak usah diusap wajahnya. Atau jangan-jangan bagaimana kalau wajah yang tidak ada, lebih imajiner lagi atau mungkin lebih gila lagi pertanyaannya nanti ya. Gila, tapi gila yang bijak gitu ya kan ada. Anda coba baca buku namanya, ya saya kemana-mana sudah. Jadi itu ya perjawaban saya. Kalau tidak ada lengannya, nggak usah diusap. Apanya mau diusap kalau memang nggak ada? Cukup yang ada saja. Jadi wajah saja. Ada lagi? Terakhir? Oh ya, silakan. Sholat sunnahnya tayamum lagi dia. Jadi sholat duhur tidak bisa nyambung ke sholat sunnah, ya. Karena tayamum itu hanya untuk satu kali niat sholat. Selanjutnya untuk sunnahnya dia tayamum seperti itu, ya. Ada lagi dari cewek barangkali? Kita tak ada sebentar lagi ya. Ya, baik. Kita akhiri. Semoga ini memberikan barokah manfaat. Mohon maaf saya tidak banyak memberikan tidak banyak memberikan penjelasan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, koreksi bersama. Saya mohon kritik apabila nanti ada penjelasan saya yang keliru, mohon diluruskan. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa bersama. Kalamun qadimul apa? Tahu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la dari
Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya Rabbi irhamni bi husni khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah wa amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.